Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ibu Rahmawati SPD. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas makromolekul yang di dalamnya terdapat polimer. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya menggunakan berbagai macam benda untuk menunjang aktivitas kita. Benda di sekitar kita, misalnya kita menggunakan teflon untuk memasak, cangkir dan piring untuk makan dan minum, serta wadah plastik untuk meletakkan barang-barang. Tahukah anak-anak bahwa benda-benda tersebut adalah molekul yang berukuran besar atau raksasa yang kemudian disebut dengan makromolekul. Selain benda-benda tersebut, makanan yang kita konsumsi juga ada yang mengandung makromolekul. Misalnya, protein yang terdapat dalam telur, daging, dan tempe, serta karbohidrat yang terkandung dalam nasi. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan makromolekul? Makromolekul adalah senyawa yang berukuran besar. Makromolekul terbagi atas polimer dan biomolekul. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas polimer. Apa itu polimer? Poli adalah banyak, meros adalah bagian. Jadi, polimer merupakan makromolekul yang membentuk dari gabungan molekul-molekul sederhana atau monomer melalui reaksi polimerisasi. Sebagai contoh, kantong plastik dan botol plastik merupakan suatu senyawa yang bernama polietilena yang terbentuk melalui gabungan molekul-molekul etilena atau etena. Dalam hal ini, etilena merupakan monomer dan polietilena merupakan polimer. Penggolongan polimer dapat digolongkan berdasarkan asal, jenis monomer, dan sifatnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. 1. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, polimer alam, yaitu polimer yang terbentuk melalui proses alam, contohnya protein, amilum, selulosa, asam nukleat, dan karet alam. Yang kedua, polimer sintetis, yaitu polimer yang terbuat oleh manusia dalam suatu industri. Di sini ada beberapa contohnya seperti polietilena, PVC, polipropilena, dan teflon. Yang kedua, polimer berdasarkan sifatnya terbagi atas beberapa. 1. Polimer termoset, yaitu polimer yang jika dipanaskan tidak akan melunak dan strukturnya terdiri atas ikatan silang antar rantai. Contoh, melamin dan bakelit. Yang kedua, polimer termoplastik atau styrofoam, yaitu polimer yang jika dipanaskan akan menjadi lunak dan jika didinginkan akan menjadi keras. Polimer ini dapat dibentuk ulang. Contohnya PVC, polietilena, dan polistirena. Penggolongan polimer yang ketiga adalah polimer berdasarkan jenis monomernya. Ini terbagi atas beberapa. Polimer copolymer, yaitu polimer yang terbentuk lebih dari suatu jenis monomer. Di dalam hal ini contohnya dakron, bakelit, dan nilon. Yang kedua, homopolimer, yaitu polimer yang terbentuk dari suatu jenis monomer, contohnya karet alam, PVC, protein, amilum, dan teflon. Pembahasan berikutnya akan membahas kegunaan daripada polimer. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang dihasilkan dari polimer. Kegunaan produk disesuaikan dengan sifat dari polimer itu sendiri atau sebagai bahan baku. Salah satu contoh plastik polietilen digunakan sebagai pembuat pipa plastik, kabel listrik, dan mainan anak-anak. Yang kedua, polivinil klorida itu digunakan sebagai bingkai pintu, sepatu, mainan anak-anak. Kegunaan polimer berikutnya yaitu yang ketiga,
Polistirena digunakan sebagai wadah keperluan rumah tangga dan peralatan listrik. Kegunaan yang keempat, politetrafluoroetana sebagai pengganti logam dalam contoh teflon. Yang kelima, poliester digunakan sebagai serat tekstil. Dan yang terakhir ada bakalit. Bakalit digunakan sebagai peralatan listrik, makanan, dan produk listrik lainnya. Kegunaan daripada polimer berikutnya dalam berupa karet, ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, karet alam digunakan sebagai ban mobil dan kaos tangan. Yang kedua, karet sintetis atau buatan digunakan sebagai isolator kawat ban kendaraan bermotor.